Tapi sebenarnya permasalahan mengenai data gitu ya di Indonesia ini cukup jadi permasalahan yang begitu klasik gitu ya. Banyak sekali pendataan yang memang rasa-rasanya secara kuantitas banyak, tapi pas sudah ditelusuri sumbernya itu tidak lengkap gitu Iya, ya. Atau enggak misalnya kalau kita lihat juga ya apa namanya sudah banyak dan lain-lain, tapi ternyata tumpang tindih gitu ya dengan lain-lainnya. Nah, tanggapan-tanggapan dari yang sudah dikeluarkan oleh Kemensos dan juga dari BPS mengenai urgensi ini kira-kira gimana? Dari kamu dulu deh, Mbak Dija. Oke, dari pemerintah dalam hal DTSEN ini sebenarnya sudah dijembatani oleh DPR ya kemarin dan sudah ada solusinya. Dan tadi hari ini kita dengar juga dari Kepala BPS bahwasannya sudah ditekankan data di DTSEN ini sudah diperkuat dan juga dipastikan tidak ada duplikasi lagi. Namun di sini kan kita juga harus melihat bahwasannya problemnya juga yang sebelumnya ini belum ada penerima bantuan iuran yang urgent untuk mendapatkan layanan kesehatan dan ini juga mereka akhirnya tidak bisa mengakses karena nonaktif. Nah di sini Menteri Keuangan menyatakan jika jumlahnya tuh mencapai 11 jutaan gitu yang nonaktif. Nah ini kami merasa yang paling penting adalah penelusurannya sih sebenarnya datanya. Apakah dicek lagi ini 11 juta adalah orang-orang yang sebetulnya tepat untuk menerima atau tidak tepat gitu. Karena jika kalau dibilang hari ini diperbaiki terus ke depannya juga masih bocor lagi kan ini tandanya juga akan ada ketidaksesuaian lagi dan akhirnya merugikan penerimaan negara dan orangnya pun masyarakat pun dirugikan terhadap hal ini gitu. Dan yang paling penting sebenarnya komunikasi juga kepada masyarakat seharusnya juga dikedepankan ketika pemerintah atau otoritas yang terkait ingin melaksanakan penonaktifkan gitu. Iya. Karena kalau tidak ada kan betul. Kita kaget ya kalau tiba-tiba butuh ke rumah sakit gitu Mbak Ade. Tapi apakah kisruh yang ada nih ya, kisruh mengenai penonaktifan apa sih namanya tadi PBI BPJS Kesehatan ini juga jadi indikasi kegagalan integrasi data lintas lembaga nih menurut Mas Hendra deh, selama ini gimana menurut jadi sebelum saya jawab deh, jadi gini, memang kalau kita bicara DTKS itu akhirnya jadi isu yang sekarang ramai gara-gara kan soal masalah PBI ini kan, PBI yang dicabut. Iya, itu yang bikin rame ya. Akhirnya memang untuk kelebihannya jadi orang lebih aware dengan adanya, oh ternyata kita lagi ada program namanya DTKSN nih yang sedang lagi baru tahun ini. Sebenarnya sebelum itu kan kita kenal istilah DTKS kan, ibaratnya data yang lebih mencerminkan soal data kesejahteraan penduduk yang lebih ke kelompok yang miskin gitu, sekitar 40% penduduk lah itu. Sekarang ada pemerintah melakukan perbaikan data dengan adanya DTKSN yang mengkategorikan penduduk itu ada 10 lapisan ya, secara sosial gitu kan. Nah ini memang secara konsep bagus, artinya kita ada data yang akan nantinya ketika sudah sempurna itu akan lebih bisa menjawab kebutuhan buat program-program pemerintah nanti agar lebih efektif di lapangan, biar lagi tak lagi tepat sasaran. Nah memang dengan adanya kasus PBI ini, jadi memang belum mencerminkan memang data yang mutakhir gitu. Karena inilah salah satu yang paling PR selain mengintegrasikan data itu, pemutahiran data itulah yang paling berat sih saya pikir. Tapi masa ya, maksudnya dalam hal ini kan sudah bertahun-tahun dan sudah jadi momok tersendiri gitu ya. Dan ini sepertinya sudah jadi permasalahan yang sudah dirasakan dan jadi concern setiap rezim pemerintahan gitu ya. Apa sih yang menurut kamu sendiri gitu ya, menurut Anda sendiri jadi momok utama bottlenecking dari usaha-usaha pemerintah untuk merapikan data yang ada secara keseluruhan selama ini? Ya kalau kita lihat sih sebenarnya benar kata Mas Hendra tadi ya, kuncinya tuh di pemutakhiran dan pemutakhiran ini ternyata jadi masalah gitu. Buktinya ada tumpang tindih data, terus kemudian juga ada beberapa juga seperti penerima yang ternyata mereka harusnya di desil sudah desil 5 gitu, di desil 5 ternyata masih di desil 2 dan seterusnya gitu. Nah ini juga harusnya kuncinya sebetulnya adalah koordinasi ya. Siapa yang selama ini kayak sepertinya pemerintah bingung siapa yang harus menjalankan.
di sini antara pemerintah daerah atau BPS yang terjun langsung gitu. Namun kemarin juga kita sudah dengar Menteri Sosial dan Mendagri ya mengimbau bahwasanya yang seharusnya melakukan pemutakhiran atau pembaruan data ini dari pemerintah daerah terutama kabupaten kota ya. Karena kan datanya juga dikumpulkan juga dari tingkat kabupaten kota gitu. Tapi kalau misalnya ada kejadian-kejadian kayak PBI, BPJS kemarin, dan itu kan sangat merugikan ya Mbak, apalagi misalnya itu penyakit kronis dan lain-lain. Sebenarnya menurut Anda siapa yang bertanggung jawab gitu ketika kesalahan data ini menyebabkan masyarakat-masyarakat yang paling membutuhkan, masyarakat-masyarakat marginal atau miskin nih kehilangan akses terhadap bantuan dan layanan kesehatan. Gimana Mas, siapa yang Saya pikir ya kan itu kasihan ya Mas pihak ya? yang memang bertanggung jawab terhadap pemutahiran data itu. Yang kita tahu ya mungkin BPS ya yang pertama ya. Betul. Dan yang mungkin kedua ada Kemensos mungkin dari Pemda. Iya. Gitu. Nah saya pikir yang selama ini udah hampir berpuluh-puluh tahun ya Indonesia merdeka itu ya kita tuh belum rapi menyusun sistem pemutahiran data kependudukan atau sistem yang lain. Karena semua negara pun saya rasa di dunia ini juga mengalami yang sama. Pernah mengalami di mana data-data kependudukannya atau data-data kesejahteraan sosialnya itu yang belum rapi. Tapi mereka bisa membangun sistem yang akhirnya bisa rapi dan akhirnya tepat sasaran gitu, dan mutakhir. Dan bahkan mungkin di negara-negara maju seperti Eropa itu real time dia mereka ketika misalnya ada orang menikah hari ini langsung hari ini itu pun terupdate. Nggak usah triwulanan, benar-benar 24/7 langsung apa-apa. Ya Singapura negara kecil ya, dia bisa mutakhir dalam real time, dalam hitungan real time gitu. Tapi mutakhiran triwulan itu udah berjam-jam lah. Cukuplah mungkin 1 bulan sekali kita melakukan pemutakhiran. Yang penting ada sistem yang bisa membangun pemutahiran data itu secara kontinu gitu loh. Tapi pemutakhiran triwulan ini cukup oke nggak gitu untuk mengikuti dinamika sosial ekonomi masyarakat yang berubahnya sangat cepat? Sebenarnya idealnya harusnya setiap real time ya. Itu masih berat sih karena real tahu time ya. orang Indonesia itu suka sangat tinggi ya mobilitasnya. Kadang-kadang dia tinggal bulan ini tinggal di mana di Bandung, nanti beberapa bulan ke depan dia pindah lagi. Nah itu juga belum bicara masalah secara ekonomi, bisa jadi mungkin dia sekarang punya usaha tiba-tiba 3 bulan ke depan dia bangkrut, ya jadi jatuh miskin. Nah itu kan yang harus memang juga ada sistem yang bisa gimana supaya itu bisa tercapai ya, secara real time gitu. Cuma memang pemerintah harus berani menginvestasikan di masalah pemutahiran data itu sih. Dari kamu gimana Mbak? Iya, kita kira juga sama sih sebetulnya sama Mas Hendra bahwasanya seharusnya masyarakat bisa diupayakan pemutakhiran datanya juga lebih cepat dan seperti berkaca di negara lain, negara maju, mereka sekarang sebenarnya dengan mudah sekali sebetulnya memutakhirkan data melalui handphone karena kita lihat juga pengguna handphone di Indonesia juga sudah cukup banyak kan ya, dan ini sudah sebagai pegangan masyarakat sekarang gitu, semua menerima informasi dari handphone. Nah ini kalau kita lihat alangkah bagusnya jika memang bisa diintegrasikan juga di handphone masing-masing gitu ya, karena kita mau ke BPJS aja di rumah sakit, Mbak Ade, kita harus pakai aplikasi juga untuk daftar dan lain sebagainya, jadi kan seharusnya ini bisa ketemu gitu ya, tanpa harus mungkin menunggu pembaruan yang per 3 bulan yang besarnya gitu. Jadi tetap bisa real time. Sekarang koordinasi antara BPS, lalu ada kementerian, ada pemerintah daerah. Banyak. Ini apakah menurut Mbak sendiri sudah cukup kuat untuk menjamin data by name, by address ini tetap mutakhir? Ada evaluasi tersendiri nggak mengenai koordinasi antar lembaga? Iya, berarti kan kalau kemarin ini berarti ada yang luput, berarti ada mungkin pihak-pihak juga yang dirasakan masih kurang berkontribusi ya, karena ini kan data bersama, data BPJS, mungkin juga data Dukcapil dan lain sebagainya. Nah, untuk kedepannya sih kami melihatnya alangkah baiknya kalau sebenarnya mereka benar-benar membangun satu sistem, tidak hanya basis datanya juga, tetapi di belakangnya koordinasinya gitu. Gimana Mensos dengan BPS dan juga BPJS Kesehatan juga lembaga atau instansi lainnya ya, karena DTSN ini kan tidak hanya soal BPJS saja nih Mbak Ade, tetapi juga soal BPNT, juga PKH dan lain sebagainya gitu. Nah ini harus ada pola kerjanya mungkin yang diperkuat untuk sharing datanya gimana gitu. Tapi memang menurut kamu yang harus megang data ini harus BPS? Ataukah kementerian, ataukah justru harus ada badan lain gitu khusus untuk permasalahan ini? Iya, sebetulnya karena kayaknya kalau bisnis as usual, kayaknya ini akan berulang-ulang terus sampai. Iya, kita takutnya seperti itu ya Mbak Ade, karena yang di handle tuh bukan cuma si
BPJS saja, tapi juga tadi yang saya bilang ada bantuan sosial lain yang harus dilihat gitu data-datanya. Nah kalau di sini sih sebetulnya Badan Pusat Statistik ini sebetulnya sudah sebagai badan tuh sudah cocok ya sebenarnya ya. Mungkin kita bisa mendorong sebenarnya gimana BPS ini mungkin punya satu direktorat sendiri atau deputi sendiri yang khusus memang menangani data-data yang terkait bantuan sosial. Instead of kita harus bangun badan baru atau lembaga baru, ini kan juga jadinya tidak efisien gitu. Dan kemungkinan besar kalau misalnya BPS ini juga mereka kan sebenarnya sudah bergerak sampai ke desa-desa ya untuk survei dan lain sebagainya, dan mungkin tidak hanya mereka ya yang turun tangan ya, tetapi pemerintah daerahnya juga harus sadar gitu, karena sebenarnya jaminan kesehatan ini kan tidak hanya dibiayai oleh APBN ya, tetapi juga ada yang APBD gitu.